awali sesi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Mr. DBS sudah hadir ya pada malam hari ini. Assalamualaikum Mr. DBS. Waalaikumsalam Kak Holik. Alhamdulillah ya. Good night. Good evening. Oh ya, good evening ya, good evening. How are you today? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Alhamdulillah. Ini saya agak-agak gemeteran ini kalau ngomong sama bahasa Inggris. Baik, karena kita akan ini ya, khawatir nanti terlalu malam dan nanti mengganggu istirahat dari Bapak Ibu semua. Jadi malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan juga sesi sharing ya. Sharing-sharing bersama dengan masternya nih. Master bahasa Inggris di Lampung ya, amin. Amin. Bersama Mr. DBS ya, bisa dipanggil Uncle Budi juga ya, saya baru tahu nih. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu dan kakak semua, saya Nur Kholik dari Akhirat Training Coaching Center. Pakai apa? Mbak Dian Fauzan. Oke. Baik, malam hari ini sesi sharing kita tentang how to fall in love with English. Jadi bagaimana sih menumbuhkan rasa cinta dengan bahasa Inggris gitu ya, dengan Inggris tentunya. Bersama dengan Uncle Budi ya atau Mr. DBS. Beliau adalah seorang dosen bahasa Inggris dan juga trainer bahasa Inggris. Dan beliau adalah seorang owner dari Dr. English Bandar Lampung. Baik, boleh untuk yang awal, untuk yang pertama, kenalan dulu. Boleh Mr. DBS, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Holik, aku biasanya kan memang kerjaannya kan mengajar di kelas. Tapi kok malam ini, kemarin aku excited ya. Tapi kok malam ini aku jadi grogi ya, ada Ibu Naning di sini. Biasanya nggak begini nih Pak Holik, ini luar biasa nih. Kayaknya di akhiran nih. Ada Marijah di sana, oke. Oh my God. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Budi Setiawan. Biasa dipanggil kalau di kampus panggilannya Mr. DBS. Kemudian kalau di Dr. English dipanggilnya Uncle Budi. Kemudian that's my company name, and after that I was born. I am now working in Teknokat Indonesia University, and after that, kok jadi pakai bahasa Inggris nih kan? Switch langsung. Jadi panggilannya Uncle Budi aja biar akrab nih. Kemudian sudah menikah, anak kedua, dua orang anak. Kemudian tinggalnya di Palapa 5B, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Jadi kalau gangnya itu di belakang UBL. Di yang Jalan Palapa 5B, Palapa 5B. Kemudian kalau bidang pendidikan menempuh jurusan sastra Inggris, S1 dan S2-nya jurusannya sastra Inggris, kemudian hobinya adalah traveling, selain itu juga hobinya itu mengajar. Dan amazing-nya adalah saya tidak pernah bercita-cita ingin menjadi guru ataupun dosen, sama sekali dari kecil. Tapi alhamdulillah jalan menuju ke sini justru sekarang mengajar itu jadi hobi. So I'm happy to see you all. Tapi ini kita mau lihat mau ada game, tapi yang mengharuskan kita ada kamera nih. Maksudnya kameranya harus on nih gimana ya? Oh iya. Biar jadi fall in love nih. Ayo. Ini wajib buat abang kakak ya yang sudah di room Zoom, boleh untuk menghidupkan videonya. Silakan. Ada Om Freddy di sana. Halo Om Freddy. Happy to see you. Om Freddy ini kita ketemu nih di bahasa Inggris juga nih. Om Freddy ini jago juga loh bahasa Inggrisnya nih. Selain HRD-nya juga jago nih. Human Resource. Kemudian, bagaimana Bapak Ibu? Ini kita mau fall in love ke bahasa Inggris. Okay, I'm ready. By the way, I'm ready. I will take a deep breath. Okay.
So, Mas Andi kembali nih. Mainah berarti Mbak Andi kayaknya. Mbak Andi, kemudian Miss Nita Marcella. Okay, and can you show your face, please? Kita akan ada sesuatu nih. Kita akan ada sesuatu, ada warming up dulu nih. Halo? Halo? Hai. Ya. Ayo kita hidupkan video, kita akan ada game sebentar, warming up. Or atau mungkin pemanasannya aku I will try to izin untuk display ini ya, Bapak Ibu. Display. Supaya pemanasan deh. Oke, sebentar ya Pak Ibu. Oke, kita akan siap melihat video berikut ini. Kita main game, kita akan lihat video seperti ini dulu. Ini dibuat memang benar-benar ketika hujan. Pagi-pagi hujan deras, cakep. Emang hujan deras, bukan pantun ini. Oke. Hi, good morning. Ketemu lagi dengan 9 English dengan aku Budi di Dr. English. Kita akan buat 9 English tentang hujan. Oke. Hujan bahasa Inggrisnya itu rain. Rain. Terus kalau gerimis bahasa Inggrisnya itu drizzle. Drizzle. Kalau itu cold. Ini alami nih cold. Kalau dari AC kita bilang cool. Cool. Terus kalau jalan becek wet road. Wet road. Oke. Terus kalau kita mau bilang males gerak, mager. Mager itu bahasa Inggrisnya lazy to move. I'm lazy to move. Saya males gerak atau saya mager. Terus biasanya kalau hujan dan dingin kita pasti bahasa Inggrisnya blanket. Blanket. Kalau payung, ya kita pakai payung. Payung bahasa Inggrisnya umbrella. Umbrella. Kalau hujan, jadi raincoat. Raincoat. Well, basah bahasa Inggrisnya itu wet. Wet. Okay, that's all about 9 English di kala hujan. Semoga bermanfaat. Salam Dr. Okay. Ya. Oke, itu video-video pembuka malam hari ini. Kita akan tanya siapa ya? Halo. 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 Yes, I'm here. Can you hear my voice? Of course I can, but I still have something to do. Sorry. I can touch the Yes. sky. Let me check it. Okay. Yeah. So once more, I'm very happy to come to the Zoom session tonight. That kita bisa berkumpul di sini. This is I feel so happy. Dan coba Bapak Ibu, kita akan coba ya Pak. Kita akan coba untuk game pertamanya adalah kita. When I say once itu artinya satu kali. Bapak Ibu butuh hanya perlu menunjukkan untuk jarinya saja once. Kalau bilang twice, itu twice. 2 times,
2 times. 3 kali. 3 times. Are you ready? Are you ready, Bapak? Bapak Taufik, are you ready, Pak? Ready. Ready. Okay, let's start. All right. Finger please. Finger. Jarinya di depan kamera. Let's start. Okay. Now hold your hand. Now, siap? Okay. Ini hanya gerakan kecil. Okay. Are you ready? Kalau once itu artinya 1 kali. Twice 2 kali. 3 times itu 3 kali. 3 times 3 kali. Are you ready, Pak Taufik? Ready. Okay. So, okay. Ya, kalau nanti bisa tolong lihatin ya, Pak ya. Kita akan lihat everybody 1 2 3 once. Twice. 2 times. 3 times. Once. Twice. 3 times. Oke. Itu once tulisannya once itu artinya sekali. Twice itu artinya 2 kali. 3 times 3 kali. Sekarang ini memungkinkan nggak Pak nih? Kita pakai clap your hand. Siap. Ini baru pertama kali dicoba nih Pak. Kita gamesnya ini benar-benar lewat sini Pak. Oke. Mas Iksan, are you ready? Can you turn on your microphone, please? Can you turn on your microphone? Okay. Oke. Ya. Kak Isan mau coba ya. Oke. Kak Isan, start. Are you ready? I say once. 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 Twice. Twice. 3 times. Okay, good. Okay, good. Itu kalau once, twice, 3 times. Sekarang kita akan tambahin lagi. Kalau first. First itu pertama. Oke. Kak Saiful anak keberapa nih? Second. Berarti Kak Saiful anak itu ya, second ya. Second itu berarti nggak baru ya Kak Saiful ya. Anaknya oke, just kidding. Jadi kalau first itu pertama. Pertama itu berarti no, don't clap your hand. Kalau second itu kedua. Kedua berarti itu bukan 2 kali. Jangan tepuk tangan. Oke. Kalau third itu ketiga. Ketiga itu berarti tidak tepuk tangan. Oke. Sekali lagi, kalau saya bilang first ke satu berarti pertama berarti nggak perlu. Second, no. Third, no. Kalau once, twice, 3 times. Oke, try. Coba ya sekarang kita coba dulu. Siap Bapak Ibu, makanya ini serunya nih ketika ada mikrofon on, kemudian kamera on, itu akan lebih seru. Apalagi kalau offline lebih seru lagi. Oke, siap. Sekarang kita akan lihat, kita akan coba satu dulu. Kita akan coba satu. Kali kita bisa bentuknya adalah kita kelihatan bareng-bareng galeri itu. Ya, siap ya. Oke. Siap? Oke. Kak Holik siap ya? Siap. Pak Taufik siap. Bang Ihsan, oke. Ibu Binti, oke. Ibu Naning. Alright. Siap. Prepare your hands. Once. Twice. 2 times. 3 times. First Gimana? First Ini ya? itu berarti pertama, berarti nggak perlu tepuk tangan. Karena itu pertama artinya, bukan 1 kali tapi pertama. Oke. Ini coba menghadirkan yang jauh ini Bu ya, Bu Naning. Ibu Naning ini tampaknya jauh banget masih di Amerika nih di Brooklyn Bridge itu. Oke. Siap Bu? Aduh, jadi keringetan di sini ya Pak. Oke, siap Bapak Ibu? Ready? Prepare your hands. 1 2 3 second. Aku nggak pakai tangan ya. Oke. Second. Once. Oke. Karena tampaknya ada delay di sini. Oke. Alright. Oke. Bapak Ibu, kita akan coba mulai masuk dengan judul kita hari ini ya. Kita akan masuk dengan slide kita pada malam hari ini. Kemudian kita akan share lebih banyak tentang English. Oke. Baik.
Bapak Ibu, apakah slide-nya terlihat? Terlihat, Mister. Akan di-display sebentar. Oke, ya. Yes. How to fall in love with English. Ini ada yang mengucap, aku dengar suara Bu Naning. Ibu Naning, good evening. Ibu jangan pening duluan. Oke. Good evening. Jadi good evening. Judulnya ini How to Fall in Love with English. Nah, Bu Naning coba tolong bacain dengan gaya Bu Naning sendiri, oke? How to fall bikin lagi. How to fall in love with English. Iya. Bu Naning juga grogi, saya juga grogi di sini, Bu. Oke. How. Kalau how dibacanya How to fall in love with English. With English. Oke. How to fall in love with English. Bagaimana sih caranya jatuh cinta dengan bahasa Inggris? Gitu. Insya Allah yang masuk ke Zoom sesi malam ini adalah yang memiliki bisikan-bisikan bahwa emang gimana sih bahasa Inggris itu, gitu kan ya? Agak penasaran dikit. Gitu. Dan insya Allah malam ini kita akan sharing bagaimana sebenarnya semenyenangkan itu bahasa Inggris sehingga kita bisa mencintai nantinya. Oke Bu, siap? Kakak, Bapak, Ibu semuanya, kita akan mulai coba untuk the first slide. Okay, let me introduce myself. I am Mr. Budi or Mr. DBS or Uncle Budi. This is my number 085269284814. Cepet amat sih ngomongnya. Ya, nggak cepet juga sih ya. Kaholik, sekarang mau nanya Kaholik nih. Kaholik nomor teleponnya berapa? 08 0815. Oke. 4155 4155 3353. 3353. 0815 4155 3353. Yes. Okay, that's cool. Next, coba Kaholik sekarang pakai bahasa Inggris, nomor teleponnya berapa? What is your phone number? Waktunya 30 detik. Hadiahnya rumah beserta isinya. Oke. Insya Allah. Gimana Kaholik? 081. Oke. Ya, oke Kaholik. Bapak Ibu dan Kaholik dan semuanya, bahwa sebenarnya sedekat itu kita sebenarnya bisa memakai bahasa Inggris dengan menyebutkan nomor telepon, kemudian hal yang sangat simpel padahal. Tapi karena kita ini tidak pernah rasanya mungkin jatuh cinta atau lebih dekat lagi dan akhirnya menyebutkan telepon itu menganggap bahwa Kalau saya kan udah nggak dipakai. nggak dipakai lagi. Ya, oke. Iya, Pak. Nomor teleponnya dipakai lagi ya, Pak ya? Halo? Oke. Continue. Oke, this is about number. Itu tentang number. Bahwa actually kita juga nanti bisa sharing, maksudnya share our number dengan somebody outside there gitu. Ya, maksudnya simple banget sih nomor telepon itu berapa sih dalam bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang we think that berapa ya? Ingat sih bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya sering no gitu. Nggak pede. Oke. Next. Pertanyaannya. Bu Nani, do you like English? Bu Nani suka bahasa Inggris nggak Bu ya? Do you like English? Why? Iya, Ibu suka bahasa Inggris nggak Bu? Jawab dia. Maksudnya gimana? Ya. Suka nggak Bu? I want. Boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Ibu? Saya apakah kamu suka English? Suka banget. Oh suka banget tuh. Oke. Pengen bisa. Thank you Bu. Oke, Bapak Ibu, Mbak Binti dan yang lain, bahwasanya dulu saya sharing sedikit bahwa saya mengajar di mahasiswa jurusan komputer. Ketika masuk kelas, aroma nggak suka bahasa Inggris sudah terasa. Jadi pada saat itu saya bertanya ke mahasiswa, excuse me, siapa yang nggak suka bahasa Inggris? Siapa yang suka bahasa Inggris? Mereka nggak ada yang nunjuk. Oke, sekarang jujur, siapa yang nggak suka bahasa Inggris? And you know what? Happened? Satu kelas nggak ada satupun yang nggak nunjuk. Jadi satu kelas itu semuanya nggak suka bahasa Inggris.
Dan pada saat itu, you know what, I think that, aduh kayaknya salah kelas kayaknya saya masuk di ruang yang salah. Gitu. Tapi ternyata justru itu challenge gitu. Selama ini ngajar ya yang orang suka bahasa Inggris sudah biasa. Oh sekarang challenge-nya bagaimana caranya orang mengajar. Cek, Mr. DBS. Are you okay? Ya, sepertinya sedang ini ya. Gangguan. Siap. Pokoknya very cool menurut saya itu kelas itu jadi keren. Sangat. Ya, good. Ya, sembari menunggu Mr. DBS join lagi. Gimana? Sudah ada yang gemeteran ngomong bahasa Inggris? I hate English. Waduh, bahaya ini kalau I hate ini. But now I need it. Siap. Ini Pak Taufik ya. Taufik, insya Allah. Ini habis pulang ngisi terawih kayaknya ini. Halo Kak Holik. Yes, you're come back. Okay, I'm sorry. I don't know why. I don't know why the connection is suddenly loading. Nggak tahu kenapa tadi ini. Okay. So, continue again, Bapak Ibu, Kakak semuanya. Jadi ketika waktu mengajar di kelas yang nggak suka bahasa Inggris, justru itu membuat saya terchallenge atau tertantang untuk bisa bagaimana cara untuk mereka suka bahasa Inggris. Dan alhamdulillah it works dan itu berhasil. Mereka akhirnya mau membuka diri untuk berbahasa Inggris. Okay, sorry, I want to continue again. Gitu ya. Oops. Ya. Okay, next. Bapak Taufik. Pak Taufik. Ya. Pak Taufik. Siap. Assalamualaikum Pak Taufik. Pak Taufik, Halo. do you love English? Apakah Pak Taufik? I hate English. Oh my God. Okay. But I know I need it now. Yes. Okay. That's right. Thank you Pak Taufik. Wah, seru nih ada Pak Taufik nih berarti ya. Okay. So ada nanti yang do you love English? Why should I? Kenapa harus gitu? Kenapa harus gitu? Tapi kok perlu juga ya bahasa Inggris ternyata gitu. Okay. Next. Let's start to discuss about this. Coba kita ngobrol sebentar tentang ini. Bapak Ibu semuanya, this is map of Europe. This is map of Europe. Ini adalah petanya Eropa, yang dimana ada daratan, ada mainland, dan juga ada yang kepulauannya. And here dan di sini ini ada lingkaran yang sengaja dilingkarin tadi. Itu yang di sini adalah France, Prancis, dan yang sebelah sini adalah Inggris dan Ireland. Jadi kalau dilihat dari posisi mapnya itu Inggris dengan Prancis itu sangat berdekatan. Oke, kemudian Inggris itu mungkin kita bisa ibaratkan Inggris itu di Pulau Jawanya, kemudian Prancis itu di Pulau Sumateranya. Jadi di antara Inggris dan Prancis ternyata walaupun terpisah oleh selat itu di sana itu mereka sudah memiliki kereta bawah laut, sehingga antara Prancis dan Inggris itu
seolah-olah tidak ada terpisah dari lautan lagi, karena mereka ketika masuk ke subway and then they go to the rail, get on the train, after that keluar tahu-tahu sudah di London gitu atau di Paris. So betapa dekatnya antara Inggris dengan Prancis gitu, sedekat itu gitu Pak. Kita yang Jakarta dengan Lampung pun, anak-anak di Lampung itu banyak sekali mereka pakai bahasanya ala-ala Jakarta gitu. Itu pengaruh Jakarta ke Indonesia, ke Lampung khususnya, itu ke anak-anak mudanya itu banyak. Kalau di kampus tuh banyak sekali Bapak Ibu yang mau mereka ngobrol dengan teman. Gue tuh kayak ya insecure lah kalau misalkan udah mix antara Indonesia Inggris, kemudian ya udah gaya-gaya sok-sok Jakarta gitu. Tapi apakah Prancis dan Inggris, walaupun berdekatan mereka, orang-orang di Prancis itu bahasa Inggrisnya bagus atau tidak? Kira-kira orang Prancis bahasa Inggrisnya bagus nggak ya? Mas Ihsan, kira-kira bagus atau enggak? Belum pernah dengar orang Prancis ngomong Inggris. Oke. Ya, kita akan lihat berikut ini. Dia orang Prancis. I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I would like Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a burger. I would like to buy a hamburger. The burger. Bapak Ibu, tadi videonya bisa ditontonkah apa putus-putus ya Bu ya? Ibu Binti, kedengerankah tadi? Iya, dengar sih, cuma saya malah kudu ketawa ya. Oke. Jadi itu adalah ya, kalimatnya hanya I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Dan dia ternyata struggle untuk memproduce kalimat itu, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Padahal Prancis dan Inggris itu hanya berseberangan selat dan memiliki kereta bawah laut. And jadi walaupun dapat itu bukan jaminan bahwa seorang itu akan bisa bahasa Inggrisnya akan bagus gitu. No. Bahkan orang Jerman juga mostly, dan sekarang ini saya juga sedang ada project, Ibu, Bapak, di sana ada anak Indonesia SMP, orang tuanya itu memang kerja di sana sudah 6 tahun, dan saya mengajar privat bahasa Inggris untuk anaknya, dan mereka ada di Jerman. Jadi ternyata orang Jerman pun bahasa Inggris itu it's not that good. Padahal Jerman itu kalau kita lihat dari peta tadi, Jerman itu hanya di sini, sebelahnya Prancis itu Jerman. Oke. Jadi ternyata ada
permasalahan di sini bahwa walaupun dekat belum tentu bahasa Inggrisnya bagus. Oke, Bapak Ibu, apalagi kita yang di Indonesia Ibu yang jauh banget, jauh sekali yang ada di sini. Tapi itu bukan berarti demikian. Contohnya adalah di Singapura. Kebanyakan mungkin 90% orang di Singapura can speak English. Entah itu tua, muda, anak kecil, ya semuanya bisa bahasa Inggris. They can speak English. Kalau kita mau bilang jauh dari Inggris ya jauh, sama seperti dekat dengan Indonesia justru. Tapi mereka bisa bahasa Inggris. Oke, kebanyakannya bisa bahasa Inggris, mostly. Kemudian ketika ke Malaysia, jadi dulu ketika di Jogja, saya itu Bapak Ibu, tinggal di asrama itu, banyak asrama internasional itu ada dari Malaysia, Singapura, Malaysia dan Singapura khususnya, mereka bahasa Inggrisnya itu udah kayak bahasa sehari-hari gitu. Mereka nggak berpikir keras untuk itu. Oke. Tapi ketika orang Indonesia speak English, mereka akan berpikir keras gitu, takut salah dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya apa ya Bu ya yang membuat orang bisa bahasa Inggris atau senang sebenarnya? Padahal nih SD kita sudah mungkin dapat, SMP 3 tahun dapat, SMA dapat lagi, jadi SMP at least 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun ada pelajaran formal bahasa Inggris. Tapi kenapa nggak bisa-bisa? Oke, ada yang mau share kah? Kira-kira kenapa ya? Mas Saiful suka bahasa Inggris nggak nih? Kira-kira bahasa Inggrisnya sudah lancar atau belum nih? Atau jawaban dari mengapa kita mostly kebanyakannya bahasa Inggrisnya itu tidak lancar? Padahal sudah belajar di sekolah sudah belajar. Iya, Coach. Mungkin kalau menurut pendapat saya ya, kita memang belajar kira-kira mungkin sekitar 12 tahun dari SD sampai SMA gitu kan. Cuman kan secara lingkungan kita berada di lingkungan orang-orang yang secara basicnya memang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kita tidak bisa, istilahnya lingkungannya kurang mendukung, Coach. Akhirnya kita tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, tuh, Coach. Oke, karena lingkungan ya. Ya. Oke, siap. Lingkungan. Next, ada lagi kah? Ini pengalaman langsung di lapangan. Didn't stop share. Ada lagi, Bapak Ibu kira-kira apa? Kira-kira apakah yang membuat kita bahasa Inggrisnya itu tanda kutip tidak lebih bagus daripada orang Singapura? Mereka lebih banyak orang bisa gitu. Kenapa ya? Lingkungan. Pertama saya sih lingkungan. Mas Isan mau ngomong nih kayaknya. Prakteknya kurang. Prakteknya kurang praktek. Oke, setuju. Kurang praktek. Oke. Selain itu, ada lagi kah? 2 lagi deh, boleh 2 lagi. Kita akan coba cek menurut pendapat Bapak dan Ibu, kakak semua, kira-kira apa ya? Pertama adalah lingkungan. Kurang berani, Coach. Oke, siap. Kurang berani atau takut dong berarti Pak ya? Itu katanya takut. Khawatir. Kurang berani. Not confidence. Khawatir, enggak confident. Belum butuh. Okay. Belum butuh. Oh, 1 nggak butuh. Atau belum butuh. Okay, so there are 4 reasons. Ada 4 alasan yang tadi. Yang pertama kan lingkungan. Kita hidup di lingkungan yang mereka yang berbahasa Inggris semua, bahasa Indonesia semua. Kemudian prakteknya kurang, ya. Kemudian takut atau tidak confident. Terus yang keempat, kita nggak butuh orang pakai bahasa Indonesia, kita bisa hidup, bisa cukup gitu. Ya, that's right. Alasan-alasan itu sangat real di society, di masyarakat, bahwa ya itu alasan-alasan kita memang. Tapi ada lagi alasan yang mendasar sebenarnya. Alasan yang paling mendasar dari semua alasan tadi, lingkungannya, prakteknya. Oke, karena kita ada software yang di our brain, di software di kita, atau yang punya sesuatu yang tanda kutip itu buruk, yang akhirnya membuat kita akhirnya ngelirik juga enggak dalam bahasa Inggris itu. Yang pertama, hal yang buruk itu bisa diciptakan karena satu, gurunya dulu ketika belajar bahasa Inggris itu membuat kita bukannya tambah bisa, tapi tambah apa ya, bingung. Satu, itu trauma itu. Yang kedua, ngerasa bahwa bahasa Inggris itu susah. Itu sudah tertanam loh ibu-ibu, bapak-bapak, itu tertanam bahwa bahasa Inggris itu susah.
Jadi ibaratnya kita semua ini, ibaratnya kalau kata Coach Hendy kemarin itu, ingin belajar bahasa Inggris sebenarnya, tapi kita tutup, kita adalah gelas gitu, tapi masih tertutup. Kita ingin mengisi gelas itu dengan ilmu bahasa Inggris, tapi kita sudah punya antibody atau tutup sendiri yang kita nggak bisa, akhirnya kita untuk masuk bahasa Inggris itu akhirnya susah gitu. Walaupun itu mudah sebenarnya nanti malam ini kita akan membuktikan bahwa bahasa Inggris itu nggak sesusah yang kita bayangkan. Oke, jadi itu Pak ya. Jadi pertama adalah mindset. Menurut saya adalah mindset. Seperti juga orang Perancis yang tadi, meskipun dia berseberangan antara Inggris dan Perancis, itu kenapa orang-orang Perancis itu tidak bisa, atau kebanyakan orang Perancis itu bahasa Inggrisnya itu tidak baik, tidak bagus. Kenapa? Salah satu penyebabnya mungkin mereka menganggap bahwa Inggris itu tidak penting. Tidak pentingnya adalah dari sejarah yang dulu, bahwa dulu raja-raja Inggris itu salah satunya eranya berasal dari Prancis juga. Jadi bahasa Prancis dulu adalah bahasa kelas menengah atas orang-orang Inggris. Jadi bahasa Prancis dulu adalah bahasa kelas menengah atasnya orang-orang Inggris. Dan sedangkan bahasa Inggris itu adalah kelas menengah bawah. Namun era berganti kepemimpinan, raja-raja itu berganti, kemudian nasionalismenya meningkat, akhirnya bahasa Prancis bukan lagi kelas bahasa atas lagi, tapi bahasa Inggris yang sudah dipakai oleh semua orang Inggris sekarang. Jadi dari mindsetnya mungkin orang Prancis itu mungkin merasa bahwa bahasa Prancis itu lebih keren daripada bahasa Inggris. Kenapa kita harus pakai bahasa Inggris? Nah, sekarang pertanyaannya ke Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua, kira-kira kita masih berpikir nggak sih, ada nggak sih pemikiran bahwa bahasa Indonesia aja lah, ngapain bahasa Inggris, susah misalnya gitu. Kata-kata susah itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah tutup gelas kita untuk diisi sebenarnya. Susah. Gitu. Tidak. Tapi buktinya saya sudah belajar tapi susah. Oke. Let's start. Kita akan mulai coba. Kita akan buktikan bahwa bahasa Inggris itu tidak susah. Let's start. Coba ya. Share screen. Oke. Kaulik, can you see the slide? Yes, Mister. I see. Okay. All right. Thank you. So kita mulai. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu nih slide-nya lagi. So I don't know this is loading or what. Loading mungkin sedang memuat. But coba Bapak Ibu, ada 4 step yang akan kita pakai. Ada 4 step. 4 step yang akan kita lalui untuk orang bisa bahasa Inggris. Dan ini saya sudah mencoba step ini untuk diterapkan ke banyak orang. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah punya kesempatan untuk mengajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan karyawan. Alhamdulillah semuanya. Ibu-ibu juga sudah pernah. Dan ini diterapkan ke mereka semua. Dan it works, itu berhasil. Dan 4 step itu adalah yang pertama adalah vocabulary. Bapak Ibu mungkin ini 4 kunci ini bisa diingat-ingat, nanti ada di slide juga, tapi coba kita ingat-ingat ada 4. Yang pertama adalah vocabulary. Tidak mungkin kita bisa bilang I love you, maksudnya kita tahu itu I love you itu, bilang I love you, kalau kita nggak tahu I, nggak tahu love, nggak tahu you, kita mau bilang I love you, kita ngomong-ngomong aja tapi nggak ada isi, berarti kita nggak tahu apa yang kita omongin. Jadi kalau kita mau speak English itu 4 hal. Yang pertama adalah vocabulary. Oke, vocabulary. Contoh sekeliling kita, Ibu Cinta, Miss Cinta. What is Miss Cinta? Hello, can you hear my voice? Yes. Sorry, I still have something to do. So yeah, it's to print on my laptop. Okay. Ya, Miss Cinta. Okay. Ya. Cinta, pintu bahasa Inggrisnya apa nih? Door. Pintu. Doors. Bukan door ya, Bu Cinta ya. Just kidding. Jadi, pertama adalah vocabulary atau perbenaran kata.
That is. Terus mungkin ada yang bilang, jadi kita perlu ngapalin kamus. And my answer kalau saya yang ditanya, no way, no, of course not. Karena nggak semua yang di kamus itu kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah yang kita butuhkan aja. Contoh, pintu tadi apa Bu Cinta? Door. Door. Bu Cinta. Yep. Kalau jendela? Window. Window. Kalau lampu? Lamp. Lamp. Kalau kipas angin? Fan. Oke, that is. Itu namanya vocabulary. Dan itu Mas Holik pun, Ibu Rija, Pak Taufik, kemudian dan Akira, alumni Akira juga, family Akira juga pasti pada tahu deh itu. Itu vocabulary. Pada dasarnya orang Indonesia itu pasti vocabulary sudah punya. Kalau kita mau bilang HP bahasa Inggrisnya apa? Cell phone. Cell phone, that's right. Bisa pakai cell phone. Oke. Ya, itu langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah menyusun kata. Bapak Ibu kadang-kadang bingung nggak kalau mau bilang ini? Ada HP di atas meja. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Bahasa Inggrisnya gimana? Ada itu apa ya? Oke, no. Ya, itu menyusun Bapak Ibu. Jadi kalau bilang I love you itu susunannya I, ada love, ada you, itu nyusun. Kadang kita tuh bingung untuk menyusun. Gitu. Sudah tahu katanya, tapi nyusunnya, bahasa gitu dibalik-balik. Mungkin itu hanya 2%, yang lainnya juga normal-normal saja kok. Jadi balik-balik itu cuma sedikit. Oke. Setelah menyusun Bapak Ibu nanti kita praktis, kita akan melancarkan. Biasanya kalau udah bisa nyusun, biasanya ngomongnya itu akan melambat karena memikir dulu ini susunannya apa. Gitu. Tapi oleh sebab itu step selanjutnya adalah melancarkan. Terus yang keempat terakhir adalah menghaluskan. Menghaluskan maksudnya ya kita ngomongnya halus. Halus itu kerasa kalau kita gaya Amerikanya kerasa. Kalau misalnya kita berbahasa gaya Britishnya keren juga gitu seperti Harry Potter. Bapak Ibu kalau kita ngomong air dalam Amerika, gaya Amerika bilangnya water, water, water. Kalau gaya British itu justru water, water. I need a water. Do you have a water? Nah, seperti R-nya itu hilang sama sekali. Gitu. Itu nanti kita menghaluskannya di sesi itu menghaluskan. Jadi kita coba untuk belajar untuk bahasa Inggris yang halus, yang keren gitu. Itu tahap yang akhir gitu. Jadi ketika 4 ini dilampaui, Bapak Ibu pasti bisa ngomong deh. Insya Allah, nggak boleh bilang pasti ya. Insya Allah bisa ngomong. Karena sudah tahu katanya, nyusunnya bisa, ngomong belajar dilancarin, diulang-ulang, kemudian dihalusin supaya keren. Sudah 4 ini kita jalani. Nanti kita akan coba kita terapkan sekarang. Are you ready? Kita coba siap. Vocabulary. Vocabulary. Oke. Pak Aib Sarifudin. Panggilnya apa nih, Ready. Pak? Oke. Ready, Pak? Sekarang 1 until 7. Bapak minta bantuan untuk baca 1 sampai 7, Pak. Oh ya. 1 lamp, 2 door, 3 door. fan, Okay. 4 AC, Yes. 5 table, 6 chair, Yes. 7 ceiling. Sailing, that's cool. Okay. Lamp, door, fan, AC, table, chair, and ceiling. Kalau British ngomongnya lamp, door, fan, Oh ya. AC, table, chair, ceiling. Jadi kalau British nanti agak-agak unik pokoknya. Istilahnya kalau orang Jawa itu ya Pak ya, kalau orang Jawa yang di Lampung ini itu udah kayak seperti orang-orang Amerika. Aturan berbicaranya itu akan lebih liquid, akan lebih tidak banyak aturan. Tapi kalau kembali lagi ke Yogyakarta Bapak Ibu pasti akan bilang kok ngomongnya kasar sih, kok ngomongnya keras tone-nya. Padahal kalau kita keras itu biasa saja. Nah itu pun sama dengan orang Inggris yang di Inggris itu mereka kromonya itu masih dipegang erat.
Tapi kalau orang yang di Amerika, mereka itu cenderung untuk memakai sesuatu yang Bapak mungkin dulu masih ingat tulisan warna itu. Oke. Tulisan warna itu colour. Masih ingat Pak dulu Pak? Colour itu tulisan warna ya Bu Naning ya. Tapi ketika di Amerika nggak lagi colour, tulisannya jadi color, C-O-L-O-R. U-nya sudah nggak ada lagi. Oke. Itu dari sisi tulisan. Jadi kalau di Amerika itu cenderung mereka lebih simple dibanding dengan yang British. Tapi kalau disuruh pilih keren yang mana? Kalau saya sih sendiri memilih kerennya itu, eksotisnya itu orang British. Karena ngomong itu seperti keren gitu kan. Kalau American itu ya pasaran lah, banyak orang yang kayak Amerika. Gitu. Tapi ya itu sangat subjektif. Kalau saya suruh ditanya untuk keren yang mana, kayaknya keren British deh kayaknya. Sepertinya ya Pak ya. Oke, next. Lanjut lagi, Mas Iksan. Kita bilang ini masih tetap vocabulary. Mas Iksan coba baca, minta tolong baca untuk doormat sampai cell phone. Yes, Mas Iksan. Yes. I cannot hear you. Sorry, turn on the microphone, please. Turn on the microphone. Yes, yes. 1 doormat, 2 padlock, 3 picture, 4 ashtray, 5 flower, 6 water, 7 cell phone. Cell phone. Okay, I would like to read. Thank you, Mas Iksan. I would like to repeat again yang Mas Iksan tadi baca. Doormat, padlock, picture, ashtray, flower, water, cell phone. Oke. Bapak Ibu, dengan pronunciation kita sendiri yang gaya Indonesia pun itu bule itu pasti memaklumi. No need to worry, nggak perlu khawatir. Kita punya gaya Inggris Indonesia loh. Maksudnya kita ini orang Indonesia, bahasa Inggrisnya ala Indonesia. It's okay. A basic of communication itu hanyalah you know what I mean, I know what you mean. Jadi hanya Anda tahu apa yang saya maksud, saya tahu Anda tahu apa yang saya maksud, dan saya tahu apa yang Anda maksud. Itu selesai. Bahkan nggak pakai bahasa Inggris pun kita bisa pakai bahasa gesture. Mungkin saya mau makan atau saya lapar misalnya, itu bisa gesture. Begitu juga bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita salah membacanya, udah kita itu belajar gitu. Jadi no need to worry. Beberapa waktu yang lalu itu ada teman Australia, panggilannya MC, dia tinggalnya di Crowe, kemudian mengisi kelas di sini itu ada diskusi gitu mahasiswa dan saya mengundang MC untuk ngomong. Kemudian MC bilang jangan takut pakai bahasa Inggris. Kenapa? Jelasin aja bahwa bahasa Inggris itu bahasa ketiga kita, bahasa ketiga. Pertama bahasa daerah kita, bahasa Indonesia, dan baru bahasa Inggris. Bule biasanya kata si MC bilang bule itu akan bukannya biasa untuk orang bisa 3 bahasa. Justru bule itu akan kagum ketika tahu bahwa oh really English is your third language? Benar Pak. Bahasa Inggris itu bahasa ketiga. Karena mereka itu bahasanya bahasa Inggris itu saja gitu Pak. Mereka English itu. Jadi kita itu sebenarnya dari sisi bahasa sebenarnya nggak kalah. Bahasa daerah kita bisa, bahasa Indonesia kita bisa. Gitu. Jadi dan bahasa Inggris itu bahasa ketiga. Ketika itu belum lancar, that's normal. Actually normal. Kalau kita jarang pakai bahasa Inggris ya pasti akan belum lancar. Gitu. Jadi don't worry, jangan khawatir bahwa bule nanti akan ilfeel kalau kita salah. Don't worry. Ya mereka akan maklum. Apalagi kalau tahu bahwa bahasa Inggris itu bahasa ketiga kita. Justru mereka kagum dengan kita bahwa, banyak bahasa ternyata yang sudah dikuasai. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Itu vocabulary. Ini tentang vocabulary. Yang pertama, ketika kita mau bisa bahasa Inggris untuk lancar, itu jangan lupa vocabulary-nya. Pokoknya vocabulary. Di sekeliling kita. Bahasa yang jauh-jauh, yang sering kita tahu. Oke. Bapak Ibu, coba saya coba ya Bapak Ibu masih ingat nggak nih? Nah, kalau di skip ini, kalau lampu bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Lampu
Lamb. Lamb. Dari bahasa bibirnya kelihatan sih masih kata lamb gitu ya Bu ya. Oke, siap. Next. Kalau oke, I give you time 1 menit untuk melihat. Setelah ini coba kita akan tebak kata. Tebak kata bahasa Inggris. Cell phone, water, flower, ashtray, asbak, picture, padlock, doormat, sailing, chair, table, AC, fan, door, lamp. Oke, Bapak Ibu, siap? Oke, Bang Isan, siap? Air bahasa Inggrisnya? Water. Water. Lampu? Lamp. Cassette? Doormat. Doormat. Okay, good. What about gembok? Padlock. Padlock, that's right. Jadi, pokoknya kalau bingung, saya tuh pengen bisa bahasa Inggris, tapi mulai dari mana? And my answer, kalau ditanya, vocabulary. Vocabulary itu adalah termasuk membacanya, termasuk tahu artinya. That is. Jadi, langkah pertama adalah vocabulary. Yang kedua, langkah kedua adalah kita akan menyusun. Menyusun. Bapak Ibu, oleh malam ini kita akan bisa menyebutkan kata ada. Ada, bahasa Inggrisnya adalah there tambah is itu, there is itu ada. There is. Oke Bapak, there is. Tidak ada, bahasa Inggrisnya itu there is ditambah no. There is no. Kalau apakah ada, to be-nya taruh di depan, is-nya aja yang taruh di depan, Bapak. Dah, itu cukup. Ada, tidak ada, adakah? Ada, tidak ada, adakah? Ada, tidak ada, adakah? Oke. Oke, so ada, tidak ada, adakah? Bu Naning. Yes, sir. Halo. Bu Naning, kalau misalkan kita bahasa Inggrisnya buku apa Bu Naning? Book. Book. Kalau ada buku. There is a book. There is a book. Coba Bu Naning, diulangi sekali lagi Bu Naning. There is a book. Oke. There is a book. Ya, Bu Naning dari secara vokal itu Bu Naning itu pakainya senangnya gaya British deh kayaknya. There is a book. There is a book. D-nya itu nggak pakai R. There is a book. Ya. Next Bu, kalau misalkan Bu Naning mau bilang nggak ada buku, nggak ada sebuah buku. There is no a book. There is no book atau there is no a book. Nggak ada sebuah buku. Next. Kalau Bu Naning mau nanya apakah atau adakah sebuah buku? Is there a book? There a book. Ibu Naning ini British banget nih kayaknya nih. Is there a book? Is there a book? Is there a book? Kita sudah punya satu British di sini. Mas Isan kayaknya senang Amerika kayaknya nih. Kayaknya gaya Amerika senang ngomongnya nih. Is there a book? Kalau Pak Aib gimana Pak Aib Sarifuddin Pak? Bapak suka yang British atau yang Amerika nih Pak? Coba dipacar. Ya, American kan, Pak. Oke Pak, coba Pak kita pakai yang ada sebuah buku kayak Amerika Pak. There is a book. There is a book. Okay. There is no book. There is no book. Okay. Is there a book? Is there a book? Ya. Nyusunnya bahasa Inggris itu grammarnya itu simple Pak. Hanya seperti itu. Ada pakai there is, tidak ada tambah no there is-nya. Kalau nanya, is-nya taruh di depan cukup. There is a book. Oke. Ini masih penasaran dengan Pak Aib Sarifuddin ini Pak. Kayaknya masih pengen denger bahasa Inggris lagi Pak. Pak, mohon coba lagi pakai there is a book. There is a book. Okay, there is no book. There is no book. Is there a book? Is there a book? Yes, okay. Oke. Kalau dari sini Pak Aib ini perantara di antara nih Pak. Waduh, di antara nih. Di antara American dan British.
dan disitulah orang Indonesia berada biasanya. Jadi orang Indonesia itu seringnya British enggak, Amerika belum. Jadi kita di tengah-tengah biasanya. Karena kita nggak apa ya, total yang mana nih yang mau diikutin. Oke. Kalau American they say there. Coba nikmatin ngomong there nih. There. There. Nah, gitu Pak. Lebih kuat lagi Pak yang R-nya. There. There. Oke. There is no. There is no. There. There. Is there? Yes. Okay. Is there. Okay. Is there. Next. I want to, kita akan coba ya Pak ya. Ini nyusun yang sangat sederhana. Ibu Cinta ini American banget nih kayaknya nih ngomongin tadi. Bu Cinta, coba Bu, Ibu coba untuk bilang apa ya? Ada lampu di ruang di kamarku. There is a lamp in my bedroom. There is a lamp in my bedroom. There is a lamp in my bedroom. Nggak ada lampu Bu. There is no lamp in my bedroom. Oke. Apakah ada lampu di kamarku Bu? Is there any lamp in my bedroom? There a lamp? Is there any lamp? Is there? Yeah. Is there any lamp in my bedroom? Is there lamp? Boleh. Is there a lamp? So, yes. Ibu ini Bu Cinta nih bahasa Inggrisnya sudah gaya nih pokoknya. Oke. So actually itulah menyusunnya. Menyusunnya kebanyakan formulanya hanya sederhana dan itu dipelajari dari SD atau SMP, SMA. Dan itu nggak berubah dari dulu. Tapi mungkin kesulitannya ketika SD, SMP, SMA itu ini makanya buat kapan sih? Makanya kapan ya? Ini gimana sih makanya? That is, itu banyak permasalahannya di situ. Padahal dengan sesimpel itu. Misalkan Mas Holik mau bilang nih, Mas Holik, namamu bahasa Inggrisnya apa Mas Holik? Your name. Your name. Oke. Mas Holik mau mengatakan sesuatu ini kepada seseorang. Misalkan nih, ada namamu di hatiku. Misalkan apa Mas? Mas Holik bilangnya gimana? There is your name in my heart. Oke. Mas Holik ini modus kayaknya nanti langsung buat status. There is your name in my heart. There is your name in my heart. There is your name. Kalau kita mau ada itu sangat simpel. There is your name in my heart. There is your name. Sekarang Mas Holik sedang patah hati. Misalkan ya. Mas Holik membuat status tidak ada namamu di hatiku. There is no your name in my heart gitu. That's all. Sesimpel itu. Ayo, sekarang siapakah yang ingin mencoba kalau ingin mengatakan adakah namaku di hatimu? Gimana? Adakah namaku di hatimu? Bahasa Inggrisnya gimana itu? Yang jomblo. Ada yang mau ada yang coba nih? Yang jomblo kayaknya Mas Holik. Oh, sorry Mas Holik. Oke, Mas Holik lagi. Mas Saiful deh kayaknya nih. Kayaknya nggak jomblo. Ayo Mas Saiful. Adakah namaku di hatimu? Adakah namaku di hatimu? There is my name in your heart. Oke, itu kalau kita ngasih tahu. Sekarang Mas Saiful tuh mau nanya adakah? Ada nggak? Adakah Is gitu? there my name in your heart? That's all. Oke, that's all. Thank you very much. Jadi nyusun bahasa Inggris itu there is no, atau is-nya terdepan. Is there. Simpel kan Mas? Sekarang kalau dia adanya banyak lebih dari satu, pakai there are aja. Jangan pakai there is. There are. Ada 2 buah buku. There are, bacanya yang enak jadi there are. Coba, there are. There are, there are, there are, there are, there are. There are no, are there. There are,
There are no, are there. Oke. Next. Siapa mau coba? Ada 2 buku. There are 2 books. Oke, that's right. Sekarang tidak ada 2 buku. There are no 2 books. Nggak ada 2 buku. Adakah 2 buku? R-nya taruh depan, sama rumusnya atau formulanya sama, patternnya sama. Are there 2 books? Are there 2 books? Are there 2 books? Ini tadi on cam-nya akhirnya. Oke. So, kalau kita mau bilang ada, itu hanya bilang there is no, apa, atau is there. Gitu. Kalau lebih dari satu, kita bilang there are no, are there. Itu tahap yang kedua, itu menyusun. There is itu ada, there is no. Oke. Sekarang kita akan lihat ini, melancarkan. Siapa mau coba? Kita akan melancarkan. There is a book. 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 There is no book. Is there a book? There is no book. Is there a book? Om Fred dulu deh. Oke. Aku nanya Om membahasakan anakku di sini. Siap, Kak. Oke. Nah, Om nih. Ada sebuah buku. Berarti there is a book. There is a book. Oke. There is a book. Nggak ada buku. Nggak ada buku. There is no book. Apakah ada buku? Is there a book? Oke. Coba dilancarin. There is a book. There is a book. There is no book. There is no book. Is there a book? Is there a book? Oke. Oke. Is there. Sekarang kita bilang is there ya. Om Freddy, is there a lamp in your room? Yes. Yes. Yeah, and my room have 2 lamps. 2 lamps. Okay. Yes. Is there a doormat? Yes. Yes. Just say yes. Jadi kalau kita mau simple membaut yes there is apa yes apa ini, kita cukup yes saja itu udah cukup. Iya. Itu komunikasi efektif cuma ya hanya seperti itu. Yes. No. Yes. Oke. There is a book. There is no book. Is there a book? Is there a book? Jadi oke, dari sisi ini patternnya menurut Bu Nurma, Mbak Nurmasari Wahyuni, kira-kira patternnya sulit nggak? Patternnya, polanya. There is tambah a book. There is no-nya. Lalu to be taruh depan is there. Is there a book? There is a book. There is no book. And Okay. is there a book? Is there a book? Is there a book? Oke. Mbak Nurmasari ya, aku coba tanya nih. Kalau bahasa Inggrisnya ada? There is. Sebuah HP. There is a cell phone. There is a cell phone. Coba diulangi lagi, Mbak Nurma. There is a cell phone. Ya. Ketika Mbak Nurma ngomongnya begini, there is a cell phone, itu sudah sangat cukup untuk komunikasi. There is a cell phone. Nah, kecepatannya sudah cukup, there is a cell phone. Terus Mbak Nurma Sari mau bilang nggak ada buku. Nggak ada HP. There is no cell phone. Oke. Sekarang kalau nanya ada HP nggak sih? Gitu. Bahasa Inggrisnya. Is there a cell phone? That's all. Is there a cell phone? Ada nggak sih HP? Ada di situ. Is there a cell phone? Is there a cell phone? That's very simple, right? Menyusunnya sangat simple. Is there a cell phone? Nah, kalau lebih dari satu kita pakai are. There are 2 books. There are no 2 books. Nggak ada 2. Are there 2 books? Ada nggak sih 2 buku? Are there 2 books? Are there 2 books? Tinggal tambah are. Jadi ketika kita ditanya bahasa Inggrisnya ada itu gimana? There is atau there are. Cukup. There is atau there are. Ada 2 nama
D. Di mana ya? Ada dua nama aja deh. Bahasa Inggrisnya apa? There are two names. There are two names. Oke. There are two names. Tidak ada dua nama. There aren't two names. There are no two names. Adakah dua nama? Are there? Are there two names? Two names. Okay. Are there two names? Yes. That is about there are two books and there are no two books. There is a book. Okay. Nah, menghaluskan itu terms-nya hanyalah mengulang dan menambah pronunciation-nya itu menghaluskan sama berikut dengan intonasinya. There is a book. There is no book. Is there a book? Is there a book? Jadi intonasinya nanya seperti bahasa Indonesia. Is there a book? Is there a book? Excuse me. Is there a book there? Excuse me. Is there a phone? Excuse me. Is there? Kita bisa praktek. Nah, sekarang siap-siap microphone on. Siapa yang mau ngobrol nih? Kita mau practice. Practice first untuk Mas Saiful lagi deh kayaknya nih. Mas Saiful. Siap, Kos. Kita akan pakai ini. Oke, siap. Look at this one. Look. Oke. Ada sebuah AC. There is AC. There is an AC. There is AC. Nah, kemudian Mas Saiful masih tidak ada air. There is no water. Water. Kayaknya sudah ke Amerikaan waternya. Kemudian adakah sebuah kursi? Is there a chair? Yes. Adakah sebuah kursi? Yes. Is there a chair? Mas Saiful, aku nanya di sana ya. Is there a table? Yes. Yes atau no saja. Is there a lamp? Yes, there. Is there a laptop? No. Is there a person there? Person itu ada orang? No. Tadi ada yang lewat, berarti penampakan ya tadi Pak. Mas Ibu ya ke belakang. Sudah hilang. Oke, udah hilang. Oke. Is there a flower in your room? No. No. Jadi nanti kalau kamu menjawab, coba dicerna yes atau no. Cukup sudah. Itu sudah sangat komunikatif. Oke. Next. Sekarang Oke. Ya, Bapak Ibu, ini izin mendisplay satu sekali lagi. Ini adalah salah satu video dari anak dokter English. Dia itu kakak beradik, dan dia tidak suka, kemudian belajar dengan 4 step tadi, yaitu vocabulary diperkaya, kemudian diajarin untuk menyusun, kemudian dibelajarkan untuk melancarkan, kemudian dihaluskan, dan akhirnya mereka menyukai bahasa Inggris. Izin men-display sekali lagi. Okay. Well, this one. Kita lihat videonya. Ini. Oke, ini Salman. Salman itu sekarang SMP Darul Fatah, dan Najwa ini tadinya MTS 2, sekarang sudah naik SMA Al-Azhar. Tadinya mereka tidak suka bahasa Inggris. Apalagi mau bisa, karena memang nggak suka.
go straight on for about 100 meters. And you want to turn left for 5 meters. Turn on for about 500 meters and you go straight on for about 2 kilometers until you reach Padang Restaurant. You go straight on until you action. Our house will be on your left side. The color of the tent is black. Thanks for your attention. See you next time, guys. Bye-bye. Okay, that is the video of Aal and Nashwa yang telah berhasil melampaui ketidaksukaannya dengan bahasa Inggris, dan sekarang testimoninya Aal bilang bahwa dibilang Akal, kalau sekarang itu ada guru yang nanya bahasa Inggris, kalau sekarang saya ingin menjawab terus. Kalaupun diminta untuk suruh bertanya, saya ingin bertanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau suruh ditanya untuk menjawab bahasa Inggris gitu dengan guru, mereka akan coba untuk bagaimana supaya nggak ditanya. Tapi kalau sekarang mereka sudah merasa bahwa comfortable dengan bahasa Inggris dan they can speak English, dan mereka nggak takut salah lagi gitu akhirnya. Gitu Bapak Ibu. Sesi kita buka lanjut dengan sesi tanya jawab untuk sharing lagi. Sebelum kita nanti akan ada the last one, kita akan ada moments untuk sing together. Kita akan nyanyi bareng-bareng. Ada satu lagi di sini. Okay. Alright, that is about English 4 step. Yang pertama adalah vocabulary, kemudian menyusunnya, kemudian melancarkan, yang keempat mengharuskan. Atau biar ini supaya kita bisa lebih relax lagi, kita nyanyi bareng-bareng dulu Bapak Ibu. Mikrofon boleh on, boleh off, tapi yang pasti keluarkan suaranya. Sing song together. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were waiting for me. Fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Our favorite song, when you said you loved a mess, I whispered underneath my breath. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright. Time, darling, just
Okay, yes. Setelah pendinginan tadi sedikit, so let's open the discussion. Kita akan sharing, dan if there is a question, so I would try to answer. Okay, so ini kita lihat dari yang pertama. Ini text based, ya benar, text based mengerjakan soal-soal. Oke. Yes. Oke. Kalau there was atau there were itu bentuk lampaukah yang artinya sama, ada dan tidak ada. That's right. Benar, Mas Aji, to everyone. Kalau there was and there were itu sama there is and there are. And this session kita talking about ada, tapi yang konteksnya sering dipakai kita yaitu there is and there are. Makanya gregetan kalau misalkan gini Mas Adi ya, gregetan kalau misalkan kita punya sesinya dikit, tapi kita mau get a lot, get much, itu kayaknya aduh gregetan gimana cara bisa memberikan banyak gitu loh, tapi waktunya sangat not enough. Pertanyaan please, pertanyaan lagi kah? Ada? Izin bertanya, Coach. Yes. Oke. Mas Saiful Fahmi. Ya. Gini, Coach. Mungkin kalau secara teori ya, istilahnya orang-orang Indonesia, misalnya seperti kita ini, mungkin kalau secara teori udah banyak lah yang agak bisa lah, mungkin ya. Namun dalam studi kasus, khususnya saya, Coach ya, saya kan kebetulan saya berasal dari Krui, jadi di sana banyak bule atau turis-turis asing yang datang ke sana, dan ketika kita berinteraksi, yang jadi momok bagi saya sendiri, ketika mereka bertanya itu biasanya kan mereka menggunakan bahasa Inggris yang istilahnya pasaran gitu, dan dengan tempo yang sangat cepat. Jadi kita agak bingung, mereka ini nanya apa. Misalkan kalau mereka nanya di mana laut, where are she misalkan, mungkin kita bisa menjawab, tapi kan yang ditanya itu kan sesuatu yang kita mungkin nggak ngerti gitu, Coach. Nah, yang jadi masalah di sini tentu kebiasaan kita ketika listening atau mendengarkan sesuatu yang berbau bahasa Inggris itu kurang, Coach. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana agar kita bisa ketika orang berbahasa Inggris bertanya kepada kita, kita langsung nyaut, oh ini loh maksudnya gitu, Coach. Sekian, Coach. Oke, yes. Oke. Well, terima kasih Mas Saiful. Langsung direspon aja ya Mas Halik ya. Ya. Oke. Jadi kalau hal yang tadi Mas Saiful bilang bahwa dari Krui, ya di Krui, apalagi nanti bulan Juni nih Mas ya, Mas Saiful, bahwa di sana nanti ada Krui Pro tuh, gelaran surfing internasional yang kelasnya dunia, dan banyak sekali bule-bule datang lagi ke Krui di bulan Juni. Oke. Jadi kalau Mas Saiful nanyanya bagaimana kita ngerti atau ininya ketika bule bertanya, padahal mereka pakai bahasa pasaran, dan kita bagaimana untuk mengertinya.
That is actually, itu sebenarnya like this. Dalam tahap seperti ibaratnya anak bayi merangkak, berdiri, berjalan 1 langkah 2 langkah, kemudian berlari, itu sebenarnya itu sudah proses berjalan dan berlari. Jadi ada proses yang merangkak dan juga mencoba untuk berdiri ini yang kita belum belajar. Oke. Jadi kenapa banyak bingung? Yang pertama memang kita sangat jarang sekali untuk mendengar. Sangat jarang sekali untuk mendengar. Oke. Informasi ketika di kampus itu ada banyak mahasiswa yang diberikan soal untuk TOEFL listening. Itu awal-awal mereka benar-benar blank. Ngomong apa sih itu, ngomongnya kayak kumur-kumur, ngomong kayak seperti kumur-kumur, kemudian cepat amat gitu, seperti itu. Tapi kemudian saya meminta satu mahasiswa ke depan, dan itu adalah orang Bali yang etniknya etnik Bali. Kemudian saya menuliskan sesuatu dan saya minta dia untuk membaca dalam bahasa Bali gimana. Kemudian dibaca, yang artinya waktu itu saya lapar. Gitu. Dan sama ternyata di kelas itu mereka pun bingung apa gitu, apa itu bahasa Bali yang di Indonesia, maksudnya sama-sama orang Indonesia, kita Indonesia, tapi karena saking jarangnya kita untuk mendengar, akhirnya walaupun mereka ngomong jelas pun tampaknya agak kurang jelas. Jadi menurut saya, Mas Saiful, jadi itu ada tahapan yang kita untuk belajar bahasa Inggris yang memang belum sampai ke situ, tapi kita sudah langsung, ya itu menurut saya perlu ada bridge, ada jembatan yang untuk bisa perlu ada jembatan yang untuk bisa kita ke sana, dan itu harusnya memang harus dilatih dulu gitu, Mas. Terus gimana kalau misalkan kita harus ngobrol dengan bule, tapi kita belum bisa, ya udah akhirnya kita komunikasi, inti komunikasi adalah you know what I mean, I know what you mean, kita sama-sama tahu apa maksudnya. Jadi akhirnya bahasa tubuh pun jadi what, see, dia bilang dia menggerakkan see gitu. Oh ya, kita tunjuk aja tanpa ngomong, sana nunjuk, misalkan saya nunjuk di sana gitu, itu sudah bahasa. Experience, pengalaman selama ini mengajar gitu membuat ada kesimpulan kecil bahwa bahasa Inggris itu tidak susah, tapi bahasa Inggris itu tidak instan. Itu kesimpulan ketika beberapa waktu mengajar gitu. Jadi ada kesimpulan, ternyata anak SD, SMP, SMA, kuliah yang bekerja pun itu ketika belajar, oh bisa, semuanya bisa. Berarti kesimpulannya bahwa oh itu berarti nggak susah. Tapi kesimpulan keduanya adalah nggak instan, memang nggak instan. Seriously nggak instan. Jadi ketika nanti ada suatu perusahaan gitu, kemudian meminta untuk oke, kita 1 bulan mereka belajar bahasa Inggris, permintaannya seperti itu, dan kemudian ketika di pretest itu gapnya terlalu jauh, itu nggak realistis gitu. Bahwa harus ada proses yang nggak instan itu maksudnya. Tapi apakah lama? No, nggak juga kok. Nggak lama juga. Kalau memang disiplin 3 bulan ketika disiplin, you can speak English. Yeah, it works. It's true. Contoh ada TKI yang dari Indonesia ke Singapura, TKW. Kemudian di sana majikannya adalah orang Chinese yang pakai bahasa Inggris, always English. Dari Indonesia dia bahasa Inggrisnya itu sangat-sangat belum bisa, hanya ya dibekalin di sana sangat sedikit, dan ketika sudah 3 bulan dan dia always speak, always listen, bisa. Jadi 3 bulan apakah mungkin? Ya, sangat mungkin. That's true. Tahapnya apa? Kalau menurut saya, tahapnya adalah vocabulary, belajar nyusun, melancarkan, diulang-ulang terus, dihalusin mau gaya apa. Gaya Indonesia juga boleh, nggak apa-apa, no problem. Ada yang melarang? No, there is no. Misalkan kita bilang air itu water, it's okay, water gitu. Kalau kita hanya mengacu pada
art of communication. Communication itu hanya you know what I mean, I know what you mean. Itu dia. Kalau hanya kita standarnya hanya komunikasi, kita mau pakai bahasa Inggris ala Indonesia asal dia ngerti banget, it's okay. Gitu. Yes, thank you. Itu is there any other question? Thank you, Coach, for your answer. Yes. Wah, Mas Saiful, beberapa waktu yang lalu saya sharing Inggrisnya ke Dinas Pariwisata, dan itu seru banget, indah banget. Online, Coach. Mana lagi, Coach? Yes, insya Allah Juni di Krui Pro. Okay. Next, ada lagi yang ingin Ibu Mbak Binti deh, Mbak Cinta. Izin Coach. Yes, siap. Langsung tanya aja boleh ya? Kalau belajar di Coach ini bisa online atau offline? Kalau bisa online, maaf nih, gimana waktunya, terus biayanya dan lain-lainnya tuh gimana? Misalnya karena saya memang ingin belajar, jadi lagi emang nyari apa ya, nyari lembaga gitulah. Begitu Coach. Oke. Ya, udah nanti baliknya nanti ini marketing banget nih dokter Inggris gitu kerja di. Atau Japri aja. Oke. Sebenarnya ketanya gini, kepingin banget bisa walaupun nggak ngerti ya nanti butuhnya buat apa, tapi nggak tahu, ada keinginan bisa aja gitu, pingin bisa gitu. Kayak Mbak Cinta itu kayaknya udah, aduh nek bahasa Jawa nih Mbak wis ngewes kan Mbak Samen. Ya, Mbak Cinta itu bahasa Inggrisnya ada gaya. Enggak, kebanyakan nonton film. Iya udah Mbak, aku lihat film ya nggak bisa. Iya. Ya silakan Coach. Oke, ya. Kok aku jadi nervous gini yang menjawabnya ya? Maksudnya gini. Oke. Kalau di Dr. English itu ada kelas yang offline. Offline-nya tapi di Bandar Lampung, di dekat Teknokrat itu ada. Dr. English ada di sana, ada di Google Map gitu. Kalau sistemnya seminggu 2 kali, itu biasanya begitu. Berhenti. Oke. Kemudian apa ya? Berarti online-nya belum ada ya? Online-nya ada. Next session kita nih akan ada online. Next online, dan just be ready. I want to inform you soon. Oke. Ini kita akan ada kelas online. Speak English. Oh ya. Oke. Bapak Ibu, satu lagi untuk yang di-sharing itu mumpung ingat ini, bahwa kemarin saya mengadakan research ke anak mahasiswa itu jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris, dia jurusan pendidikan bahasa Inggris semester 2. Dari 23 orang itu hampir keseluruhan itu mereka basic English-nya itu grammar-nya masih kurang. Sehingga itu mempengaruhi dari confidence. Contoh, mereka mau bilang, saya sudah lapar. Itu bahasa Indonesia sehari-hari, saya sudah lapar. Kalau bahasa Inggrisnya apa kira-kira Bapak? I sudah lapar. Ayo, Mas Solik lapar nggak nih? Mas Solik nggak pernah lapar deh kayaknya. Itu contoh kecilnya seperti itu. Saya sudah lapar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Padahal kan itu I have hungry. I have hungry. Ya, I have hungry. Tapi tambahin sedikit, tambahin been. I have been hungry. Have been hungry. Yeah, that's right. I have been hungry. Kemudian, misalkan nih, saya akan bahagia. I am happy. I will be happy. That's true. I will be happy. Dan kebanyakan dari mereka nggak ada be. I will be happy. Saya will akan happy, bahagia. I will happy.
Okay, that's akhirnya ketika nanti many mistakes itu berpengaruhnya ke confidence, dan itu last time saya perhatikan seperti itu. Jadi banyak sekali yang basic English-nya itu banyak sekali mempengaruhi dari banyak segala hal. Akhirnya mempengaruhi menulisnya, mempengaruhi listening-nya. Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa nyusun itu nggak ada hubungan dengan listening. There is, itu sangat ada. Ketika nanti ada tes TOEFL namanya itu, ketika kita structure-nya juga kurang baik misalkan, itu akan mempengaruhi jawaban benar atau salahnya. That's true. Kemudian ya, jadi banyak sekali permasalahan yang disebabkan root akarnya adalah satu, vocabulary-nya kurang, yang kedua nggak bisa nyusun. Itu banyak sekali mempengaruhi banyak hal yang akhirnya bermasalah dengan bahasa Inggris. Akhirnya benci bahasa Inggris. Dan sesuatu yang sebenarnya bisa disederhanakan itu justru nggak disederhanakan gitu. Jadi trauma masa lalu tentang bahasa Inggris itu membawa kita mempunyai antibody bahwa akhirnya apapun yang dikasih nggak akan masuk. That is, itu kenyataannya. Mungkin sadar atau tidak, itu banyak mempengaruhi, sangat mempengaruhi bahwa kita akhirnya ngapain sih bahasa Inggris. Yang ada itu hal-hal yang buruk, susahnya, kata kerja tidak beraturan yang banyak, padahal semua itu ada simpelnya, ada versi simpelnya. Dan yang kita butuhkan adalah apa yang akan kita butuhkan untuk berbicara. Kalau nanti menghafal kamus, I think that's not a good way untuk bisa speakingnya bagus. Kenapa? Yang di kamus memang nggak semuanya kita butuhkan. Dulu ini ada anak spesial, ini spesial, bahwa dia kuliah maunya cuma belajar bahasa Inggris. Ada mata kuliah bahasa Indonesia tidak mau, kemudian pengembangan pribadi tidak mau mengikuti, akhirnya dia dikeluarkan. Tapi memang dia suka bahasa Inggris, dan dia ketika SMA itu orang menghafal Al-Quran, dia menghafal kamus. Masya Allah, maksudnya dia spesialnya itu seperti itu. Spesialnya adalah dia sangat tertarik sekali bahasa Inggris. Dan ketika speaking, itu banyak bahasa-bahasa yang tidak umum dipakai. Tapi itu benar secara kamus, tapi secara real itu no. Gitu. Jadi lebih baik kita akan menghafal kata-kata yang memang kita butuhkan, yang pasti kita butuhkan. Contoh misalkan, makan bahasa Inggrisnya apa, Bu? Eat. Minum apa, Pak? Drink. Kemudian, nah hal-hal yang seperti itu yang sangat simple. Ada beberapa vocabulary yang kita memang wajib bisa, untuk bisa ngomong wajib. Oke. Itu ya seperti itu, menyusun dan kemudian melancarkan, dan melancarkan itu sangat simpel. Bapak Ibu bisa dengan step ini Bapak Ibu bisa belajar sendiri di rumah. Oke. Kira-kira vocabulary saya banyak nggak ya? Kita lihat aja benda sekeliling kita, apa ini, apa itu. Oke, itu vocabulary. Kemudian cara nyusun. Bapak Ibu menyusun kalimat itu hanya 5 tenses dasar. Atau orang 16. Ya, 16 memang jumlahnya 16. Tapi apakah kita butuhkan untuk speaking? 5. Dulu ketika mengajar di Dinas Pariwisata Krui, itu kepala dinasnya bilang, masa iya sih Pak Budi? Orang saya belajar tuh banyak tenses itu, katanya. Banyak. Iya Pak, tapi kita butuhnya 5. Yang untuk kita bisa speaking, bisa lancar speaking, itu hanya 5. Akhirnya berjalannya waktu, proses belajar di sana, kemudian Bapak itu mengambil kesimpulan sendiri ketika belajar. Iya juga ya Pak Budi ya, kita dipakai ini terus dari tadi. Kalau nggak akan, sudah, sedang, saat ini, lampau. 5. Saat ini, lampau, akan, sudah, dan sedang. Saat ini, lampau, akan, sudah, sedang. Kita lupakan kata-kata yang rumit, ada present tense, past tense, future tense, continuous tense, perfect tense. Nggak perlu yang itu nanti ada caranya sendiri. Kita udah pusing kok mendengar kata present continuous tense. Pasti otak sudah berpikir, aduh apa lagi. Kita simpel aja ngomong sedang. Coba Pak nih. Oke. Kita mau bilang bahwa saya keren saat ini, bahasa Inggrisnya apa? Keren itu cool.
Saya keren. I am cool. Sekarang kalau mau bilang, kalau lampau, kita bilangnya saya kerennya lampau. Misalkan nih, Pak Aib Syarifuddin dulu itu keren banget gitu. Misalkan cover majalah apa gitu ya Pak ya, misalkan loh. Jadi Bapak kerennya dulu gitu maksudnya. Sekarang masih keren Pak, don't worry. Jadi itu pakai was. I was cool. I was cool. Dan Bapak-bapak kakak sekalian, bahwa ini kita pelajarinya adalah belajar di SD atau SMP itu kita pelajari. Dan itu sebenarnya nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa kita ketika mau makai kok masih berpikir keras? Berarti ada masalah di memori kita untuk mengambil itu sebenarnya. Oke, itu kalau saat ini lampau. Kemudian kalau akan, saya akan keren bahasa Inggrisnya apa nih? I will be cool. Will be cool. Nah, yang keempat saya sudah keren. Dan yang kelima saya sedang keren. Jadi 5 tenses dasar itu pasti akan, ini karena memang pengalaman dipakainya gitu. Jadi 5 ini pasti dipakai. Kalau 5 ini basic dasarnya ini kurang kuat, pasti nanti mempengaruhi ketika ditanya, "Aduh, jawabnya gimana caranya? Nyusunnya gimana?" Pasti akan begitu. Karena sejauh ini banyak permasalahan yang disebabkan oleh 5 tenses dasar itu. Saat ini lampau, akan, sudah, dan sedang. Hanya 5. Dah. Jika 5 itu bisa, insya Allah pasti akan sambil mikir, sambil ngomong sendiri, nyusun sendiri. Ngomong sendiri, nyusun sendiri. Oh, gini. Gitu. Ibarat ketika sudah diajarin jalan, ketika seseorang balita itu sudah bisa jalan tanpa diminta untuk berlari, dia berlari sendiri. Ngomongnya cepat sendiri. Kenapa? Karena memang dipakai. Permasalahan kita kebanyakan adalah kita tuh tidak berani untuk belum benar merangkaknya. Gimana cara merangkaknya? Atau cara untuk berdirinya itu gimana supaya bisa selangkah 2 langkah? Itu banyak permasalahan disebabkan oleh itu. Setelah itu sebenarnya ya, it could be very easy for people gitu, bisa untuk get English more. Itu Bapak Ibu. Waduh, kayaknya tampaknya agak kurang seru kalau nggak offline nih kayaknya. Bapak Ibu ini kapan nggak offline ya? Aku serius nih kalau ada waktu nih mau saya Bu Bapak untuk sharing English ini. Yang offline itu akan sangat berasa beda. Tapi ya karena kita tempatnya jauh-jauh, so ya, no problem. Iya, that's right. That's right, jauh banget di Surabaya. Oke. Saya di Depok. Di Depok, Pak? Masya Allah. Iya. Wow, di Depok, Surabaya. Bu Naning masih di mana, Bu? Jakarta. Oh, from Jakarta. Oke, kayaknya jembatan belakang itu Suramadu. Bukan Suramadu, Bu. Jembatan yang Suramadu ya. Jembatan antara Jawa dan Sumatera itu kayaknya seru deh. Wah, oke. Jadi, Bapak Ibu, ada lagi kah yang ingin bertanya? Aku lihat chat dulu ya. Oke. Ya. Jadi, bahasa Inggris itu basically is easy, but need process. Tapi memang butuh proses. Proses apa? Vocabulary, nyusun, dan langkah. Insya Allah. Nanti Bapak, ya insya Allah. Oke, insya Allah. Prosesnya seperti itu. Saya ada Pak Aib Syarifuddin di sini. Coba bahasa Inggrisnya apa nih? Apa yang mau coba? Ada. There is Aib Syarifuddin here. Yes, that's right. There is Pak Aib Syarifuddin here. Jadi kalau ngomong ada itu there is. Karena kalau Bapak bilang ada Pak Aib Syarifuddin, tidak ada Pak Aib Syarifuddin di sini. There is no Aib Syarifuddin here. That's right. Kalau kita nanya, ada Pak Aib Syarifuddin nggak ya? Gimana Pak? Is there Syarifuddin here? Is there? Is there? That's right. Kemudian ada lagi, ada anak saya. Anak saya itu my kid. There is my kid. My kid here. Tidak ada anak saya.
there is no my kids here. Apakah ada anak saya di sini? Is there my kids here? Here is there? Is there my kid here? Itu contoh sederhana satu, Pak. Masih ada contoh sederhana yang lain-lain ketika kita akan berbicara dalam bahasa Inggris. Dan polanya itu tidak jauh berbeda. Polanya tidak jauh berbeda. There is, kemudian tambah no atau tambah not, kemudian pindahin ke depan kalau kita mau nanya, kalau kita ingin bertanya, pindahin ke depan. Dan itu berulang seperti itu terus, berulang seperti itu terus. Dan itu yang memang seharusnya yang di-sharing di sekolah, mungkin itu yang seharusnya di-sharing guru supaya meningkatkan kemampuan anak ketika untuk praktisnya, tidak hanya mengerjakan soal mungkin, tapi juga bisa untuk lebih terpakai bahasa Inggrisnya. Tidak hanya mengerjakan soal benar atau salah, tapi speak. Karena kalau ukur bisa belajar bahasa itu ya speak-nya, ya practice-nya. Practice-nya. Kalau misalkan pinter bahasa Inggris nilainya tinggi tapi ngomongnya kurang, itu yang bermasalah ketika interview nanti. Banyak interview itu gagal di bahasa Inggris karena hanya bisanya terbiasa untuk mengerjakan soal. Sedangkan di dunia nyata sekarang, Bank Mega itu banyak dari Malaysia dan itu banyak orang India yang ke sini ke Indonesia untuk menjadi atasannya sehingga speak English. Kemudian waktu itu saya berkesempatan untuk sharing English di BCA. Jadi Bapak Ibu di BCA itu mereka untuk naik jabatan itu akan ada tes bahasa Inggris lagi, tes TOEIC. Kemudian di Basarnas, Bapak Ibu, Basarnas itu ternyata strategis sekali untuk memakai bahasa Inggris dan harus dipaksa pakai bahasa Inggris karena ketika ada kapal yang terapung mati mesin, mereka akan nelponnya Basarnas. Nah itu pakai bahasa Inggris. Dan mereka sharing bahwa orang Basarnas bilang bahwa kalau orang India yang ngomong itu, aduh gimana susah mengertinya. You don't know, you talk to me, misalkan seperti itu. I don't talk to you, but you don't hear me, misalkan itu. Dan itu kenyataan di dunia nyata bahwa bahasa Inggris itu tidak hanya mengerjakan soal. Bahwa bahasa Inggris itu speak. That's what you need. Ketika interview juga berarti speak. Jadi Bapak Ibu ketika nanti adik-adik punya adik di rumah atau anak di rumah itu it's not bad. Maksudnya ketika kita untuk mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris ke mereka lebih awal, lebih dini. Anak saya juga dilatih Pak, ini kalau minta susu itu pakai bahasa Inggris, kalau nggak bahasa ini nggak dikasih, tapi diberikan dulu cara ngomongnya. I want to drink milk please, diajarin. Jadi kalau mau minta susu bilangnya Pak, I want to drink milk please. Jadi biasa susu kotak itu yang ultra itu biasanya nyebut merek kalau Bapak ya. Jadi kalaupun minta itu harus pakai bahasa Inggris. I want to drink milk, please. Dan anak-anak itu luar biasa, Masya Allah itu memang golden age-nya, itunya memang benar-benar. Ketika naik motor, misalnya Pak, naik motor berdua, jemput ngaji, misalnya Pak ya, itu aku sering pakai bahasa Inggris, go straight on, turn right, turn left, turn right ke belok kanan, turn right ke belok kanan, turn left ke belok kiri. Terus kemudian ketika mau pulang, Papa, no, turn right. Saya kaget Pak, loh anak ini sudah menginternalisasi, padahal saya hanya ngomong bahwa kalau go straight on itu lurus, turn right belok kiri, dan ketika jalan dia yang sekarang bilang turn right, turn left. So that is English ketika levelnya practice, setelah itu it will be great. Itu Bapak Ibu. Mas Falik, kita ada waktu sampai jam berapa Mas Falik? Mungkin 20 minutes. 20 more minutes ya. Yes. Oke, ini ada Bu Cinta. Oke, Bu Cinta. Oke, sorry. Bu Cinta, bagaimana cara membedakan pronunciation yang mirip-mirip ya Pak Budi, misalnya lamb dan lamb. Nah, sometimes kita orang Indonesia itu sometimes mostly kita bermasalah atau membuat hal ini jadi masalah. Lamb dan lamb. Apa bedanya Bu Cinta itu bertanya kalau lamb dan lamb. Kalau lamb itu ujungnya B, kalau lamb ujungnya P. Lamb.
Tapi ketika ngomong, apakah kita terdengar B sama P-nya? No. No. Oh, there are two lamps. Tinggal konteks saja. Oh, berarti nggak lampu. Oke. Ketika di situ ada memang ada lamp itu artinya kambing muda. Gitu. There are two lamps. Ada kambing. Oh, berarti lamps yang di sini yang dimaksud adalah lamps. Basically, ada banyak yang namanya homophone. Homophone itu satu sama tulisannya, sama suara phone, suaranya sama. Tapi basically, walaupun kita salah pronunciation, walaupun ini untuk yang supaya tidak takut ya, Mbak Ibu ya. Jadi just do it, speak it, ngomong aja. Ketika nanti ada yang koreksi, that's okay. Kita akan ingat, semakin kita ngomong akan semakin banyak salah, dan semakin banyak salah itu akan banyak ilmunya. That's true. Jadi memang yang akan dibangun adalah jangan takut salah. Oke, Bapak Ibu, ini sharing lagi ketika di kelas nih, Bapak Ibu ya. Jadi di kelas speaking, saya dikasih amanah untuk menghandle kelas speaking. Itu pertemuan pertama, Bapak Ibu, saya share. Saya tidak belajar, saya tidak pakai bahasa Inggris, enggak pakai bahasa Indonesia full, semua fun, mereka pakai bahasa Indonesia, Tapi dari pertemuan awal itu, I said to them, saya bilang ke mereka bahwa, we are family, kita keluarga, we are family, kita keluarga. Jadi kalaupun salah, jangan malu-malu, kita family. Di luar kita mungkin meminimalisir kesalahan, tapi di dalam nggak apa-apa buat kesalahan. Nanti that's my job to make a correction. Dan akhirnya dari situ anak-anak yang tadinya nggak berani dan sudah ngerasa bahwa ini kita setnya family, salah apa, akhirnya berani ngomong. Dan dari situlah mereka belajarnya banyak. Ketika yang diekspos adalah kesalahannya, maksudnya perbedaan ini sama itu, nanti salah bacanya, ketika kita ngomong salahnya, nanti bahasa Indonesia nggak maju-maju. Yang terpenting adalah speak up first, gitu. Speak up maksudnya berani ngomong, speak up first, gitu, berani ngomong. Tapi memang nanti akan kembali lagi ke permasalahan awal, yaitu nyusun. Pasti akan ke situ lagi. Sudah berani ngomong nih, tapi ketika mau ngomong, ini nyusunnya gimana? Kembali ke situ lagi. Makanya that's why jadi apa ya? Pengalaman mengajar selama ini tuh mengajarkan untuk ini loh stepnya katanya. Vocabulary-nya. Ketika tidak berani ngomong, tapi kalau vocab-nya itu terbatas, pasti I want to milk. Nah, akan terpaku dengan minum itu apa? Karena drinknya lupa atau jarang dipakai. That's why vocabulary itu, I think, ketika ingin belajar bahasa Inggris, vocab-nya diperbanyak yang sering kita pakai. Kan kita bahasa Indonesia juga sering yang ada yang sering dipakai, ada yang juga yang tidak sering dipakai kata-kata itu. Kalau makan, minum, tidur, bekerja itu bahasa pasaran yang pasti bahasa Indonesia dipakai. Dan itu juga dipakai dalam bahasa Inggris. Jadi jangan takut salahnya dulu, tapi takut berani dulu. Homophone, live dan live. Live tinggal dan live. Mas Aji, ini ada homophone, ada live dan live tinggal, live down sama live tinggal itu ya sama bacanya. Kalaupun nanti berbeda, ya udah lihat konteksnya aja. Kalau secara prinsipnya untuk orang praktis itu dia nggak takut, sama nggak apa. Tapi kalaupun mau itunya ya nggak sama. Live dan live lebih tebal dan live. Tulisan live itu kalau di TV itu bukan jadi live lagi, jadi live concert. Konser siaran langsung. Jadi kalau kita nantinya maksudnya selalu menghadapkan ke hal-hal yang cenderung untuk salahnya, nanti bahasa Inggris kita justru majunya justru penuh ketakutan. Mendingan ngomong aja. Kayak Mas Holik nih, Mas Holik tuh kemarin tuh udah ngobrol Inggris tuh. Di situ Mas Holik sebenarnya kemarin udah dalam catatan bahwa ini masih kurang tepat ini. Tapi apakah langsung dikoreksi? No.
tahap awal adalah berani ngomongnya dulu, itu dah good. Terus ketika nanti sudah sering dipakai, baru dibenerin. Tadi yang ini, ya, itu, ya, gitu, Bang. Pokoknya untuk cinta itu memang harus membuka hati lebar-lebar supaya cinta bahasa Inggris, hilangkan trauma masa lalu. Konteksnya pasti punya masing-masing, bahwa dulunya itu nganggap bahwa irregular verb, go and gone, do, did, don't, itu bikin pusing. Nah, itu dihilangkan dulu, karena akan di reshape ulang, dibentuk ulang. Pasti nanti jadi cinta. Untuk bisa jatuh cinta itu memang practice, kemudian learn vocabulary, menyusun, melancarkan halusnya. Ada 5 menit lagi, Kak Holik? Ada lagi kah? I'm very happy. Dari awalnya nervous. Enough. Enough. Okay, five said enough. Okay. So, if it is enough, okay. Kayaknya kalau di hati ini kayaknya masih ada yang ganjil kalau saya sih. Saya masih ada yang ganjil, kayaknya ini belum plong nih, kayaknya belum plong. Saya sendiri yang share di sini kayaknya ini this is not what I want. Gitu. Ini belum yang sesuai dengan yang I want. Gitu. Mungkin satu apa ya? Mungkin satu karena boleh nanya lagi nggak? Kalau nggak yes. Ibu kalau kalau sharing di kelas nih Bu ya, ini biasanya tuh bisa nyanyinya tuh bisa nyanyi yang bener-bener fun, yang bisa lepas gitu, bisa kalau ada game itu juga bisa, gamenya itu bisa interaksi yang itu. Tapi ini saya belajar lagi gimana supaya di Zoom ini kerasa gitu, kerasa kehadirannya. Tapi I will try again. Mungkin next session akan ada sesi yang lebih simple lagi, tapi akan lebih mengenal lagi. Maybe, insya-Allah. Okay, Mas Holik, I think that's all for tonight. And I'm so sorry for having some mistakes during the activity tonight. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan juga hilaf pada malam hari ini. Atau ada yang menyinggung tadi, ngerjain atau apa gitu. Oke, mohon maaf. Dan semoga ada sesuatu, ada insight baru yang bisa diambil untuk malam ini, sehingga nanti ketika akan bertanya belajar bahasa Inggris dari mana sih sebenarnya mulainya, saya bingung apa yang mana. Kalau mungkin malam ini bisa terjawabnya, salah satunya menurut versi saya adalah vocabulary-nya ditambah dan belajar menyusun, ya, melancarkan menghaluskan. That's it. Thank you very much, and I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes, thank you Mr. DBS. Ini luar biasa banget ya malam hari ini. Ramadannya lebih produktif ya dengan belajar bahasa Inggris, dan insya Allah kalau memang banyak yang minat tuh kita akan adakan lagi ya insya Allah ya untuk sesi bersama Mr. DBS dengan Dr. Englishnya, karena insya Allah juga akan ada rencana, masih akan ada ya, berarti belum ada gitu. Rencana kolaborasi akhirnya dengan Dr. English insya Allah, nanti insya Allah akan di follow up lagi dengan teman-teman Akira. Dan ini untuk sesi malam hari ini luar biasa vibes-nya ya, ini lebih banyak Bapak Ibu nih daripada yang muda-muda. Nggak tahu karena banyak yang off cam ya, jadi kita nggak begitu paham, atau mungkin sedang berbuka puasa kan, belum tahu. Oke, thank you banget buat DBS, Bu Naning, Pak Aib, dan semoga menjadi wasilah kebaikan juga, dan ini adalah salah satu pembelajaran bisa dihitung sebagai pahala. Baik, kita bikin foto bareng terlebih dahulu ini. Monggo kita menghidupkan videonya.